Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan, keimanan dan nikmat Islam. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan tabiatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Oke teman-teman, di sini anak mau sharing gitu ya sedikit tentang bagaimana luar biasanya Al-Quran, baik dari segi bahasa, arti, dan bagaimana Al-Quran mengemas semua itu dengan sangat luar biasa. Oke, di sini anak akan bercerita, akan sharing 3 ayat gitu ya. Yang pertama, langsung aja ya, ada Quran surat Al-Fatihah ayat 6. Teman-teman mungkin tahu gitu ya, dan pastinya udah hafal gitu, yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim, yang artinya tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, dalam surat ini gitu ya, surat Al-Fatihah merupakan surat pertama dari 114 surat yang diturunkan Allah dalam Al-Quran, dan surat Al-Fatihah merupakan satu-satunya surat yang langsung dikomentari, yang langsung dinotis, yang langsung sama Allah dikasih gitu ya. Dalam Quran surat Al-Hijr ayat 87 yang artinya, dan sungguhnya kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Nah, di sini ayatnya yang artinya tunjukilah kami jalan yang lurus gitu. Nah, kenapa sih harus kita harus minta petunjuk? Kenapa kita harus butuh petunjuk gitu? Sebenarnya seberapa penting sih petunjuk gitu? Nah, mungkin kita juga harus tahu gitu ya, bahwa memang sangat penting sekali kita meminta petunjuk gitu. Penting sekali kita memiliki petunjuk gitu, karena contohnya aja gitu, setiap kehidupan kita pasti dihadapkan dengan berbagai pilihan. Misalnya aja, kalau misalnya udah sahur nih kita ya, sekarang bulan puasa, udah sahur, terus kan itu enaknya tuh enak-enak tidur ya gitu, bisa langsung tidur. Nah, tapi pilihannya itu ada 2. Apakah antum mau melanjutkan tidur antum, ataukah antum mau melanjutkan dengan sholat subuh gitu ya, sholat subuh berjamaah gitu. Nah, itu 2 pilihan yang harus antum pilih gitu. Nah, kita tahu gitu kalau misalnya tidur itu merupakan pilihan yang mudah gitu, pilihan yang enak gitu. Bahkan mungkin lebih enak dibanding melanjutkan sholat subuh gitu, karena saking beratnya sulit gitu ketika kita memilih untuk sholat subuh, padahal sholat subuh itu adalah pilihan yang seharusnya kita pilih gitu. Nah, tidur ini merupakan petunjuk atau bisikan-bisikan dari setan, sedangkan untuk bangun melanjutkan sholat subuh, pergi ke masjid, itu adalah petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa taala gitu, untuk menentukan kewajiban kita. Nah, untuk selanjutnya apa gitu jadinya kalau misalnya kita tanpa petunjuk dari Allah gitu. Nah, tentunya kita kalau misalnya hidup tanpa petunjuk dari Allah itu pasti akan fatal banget gitu ya. Karena bagaimana gitu manusia tanpa petunjuk dari Allah gitu. Nah, lalu ada yang unik dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 6 ini, yaitu dengan penggunaan kata sirat gitu. Kan tadi ihdinas siratal mustaqim. Kenapa di sini menggunakan kata sirat, tidak menggunakan kata sabil atau torik gitu? Sedangkan kan artinya sama-sama jalan ya gitu. Sirat adalah jalan, sabil jalan, torik jalan gitu. Nah, dan ternyata sirat adalah satu kata-kata bahasa Arab yang tidak mempunyai jamak gitu. Sedangkan sabil itu adalah dalam bahasa Arab memiliki jamak gitu, yaitu subul gitu ya, jalan-jalan. Nah, kenapa sirat gitu? Sirat ternyata terjemahannya itu adalah hanya ada satu-satunya jalan gitu. Jadi memang hanya ada satu-satunya jalan gitu untuk mendapatkan petunjuk dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Nah, terus kenapa di sini ditunjukinya
kenapa kita minta tunjukilah kami jalan yang lurus? Kenapa harus jalan gitu? Nggak langsung destinasinya misalnya surga gitu. Kenapa harus jalan? Dan ternyata Allah ini ingin melihat proses kita gitu, bukan hasilnya gitu, tapi bagaimana kita, usaha kita, proses kita menuju perintah-perintah Allah kayak gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman bayangin, kalau misalnya di sini destinasi misalnya surga gitu, mungkin kita bakal ngerasa loh kok masih jauh gitu, loh aku capek gitu, ya udahlah ya Allah gitu, aku nyerah gitu. Nah di sini kan ditunjukinnya jalan gitu, jadi bagaimana proses kita menuju kebenaran, menuju perintah-perintah dari Allah kayak gitu. Nah untuk selanjutnya, kalau misalnya tadi tujuannya destinasi atau surga, misalnya kita nggak sanggup gitu, mungkin kadang ya Allah udah aku gak sanggup gitu, biar orang lain udah maju sampai mana, kita baru sampai mana gitu. Itu nanti jatuhnya kita bakal ngebanding-bandingin diri sendiri gitu dengan orang lain kayak gitu. Nah makanya kenapa di ininya jalan, karena Allah minta biar apapun yang terjadi gitu, hidup atau mati, kita tetap di jalan Allah gitu, kita tetap di jalan yang lurus gitu, di ihdinas siratal mustaqim. Oke. Untuk yang kedua, ini ada dalam Quran surat An-Naml ayat 18 yang artinya, wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari. Nah, di sini bercerita tentang semut dan Nabi Sulaiman gitu. Nah, di sini kita highlight awalnya dulu ya, qalats gitu. Qalats ya ayyuhan naml. Nah, qalats ini adalah, kalau misalnya teman-teman mungkin belajar bahasa Arab juga ya gitu. Kalau qalats itu artinya dia berkata gitu. Dia telah berkata, perempuan gitu ya. Domirnya hiya gitu, perempuan. Nah, itu kan artinya yang manggil itu semut gitu ya. Yang berkata itu semut gitu. Dan cewek gitu. Nah, kenapa cewek gitu? Domirnya kenapa pakai hiya? Karena yang ngomong ini, ada beberapa yang menafsirkan bahwa yang ngomong ini adalah ratu semut gitu. Kan mungkin teman-teman juga tahu kalau yang memimpin pasukan semut itu adalah ratu ya, ratu semut kayak gitu. Nah selanjutnya, ya ayyuhan naml. Nah wahai semut-semut, ya ayyuhan naml. Nah di sini ada huruf nida. Di sini teman-teman tahu kan mungkin ada huruf nida, yaitu huruf panggilan. Ketika kita mau manggil orang misalnya, ya Ahmad, ya Sulaiman, ya Yusuf misalnya gitu. Jadi itu teh panggilan yang wahai gitu, kayak wahai Yusuf, wahai Muhammad, wahai Ahmad dan lain-lain. Nah, sedangkan di sini ada nida wa tanbih gitu. Nah, sedangkan tanbih ini adalah bagaimana panggilan nida wa tanbih ini bagaimana panggilan yang menarik perhatian gitu, attention gitu. Yang full attention, harus high gitu, kayak meminta perhatian gitu, yang full perhatian gitu. Yang biasanya diawali dengan kata ya ayyuha gitu. Dan sebenarnya artinya sama gitu ya, wahai semut-semut. Tapi beda teman-teman. Kalau misalnya ya doang itu kayak hai gitu, kayak halo gitu, kayak apa ya, manggil aja gitu. Hai Ahmad, hai Sulaiman kayak gitu. Sedangkan kalau ya ayyuha itu kayak manggil tapi penuh dengan berharap untuk ini dapat perhatian gitu. Karena pesan yang ingin disampaikan itu karena penting gitu. Nah, di sini ratu semutnya tuh bilang gitu, ya ayyuhan naml gitu, bahwa halo semut gitu. Kalau misalnya mungkin dalam bahasa semutnya bisa dibilang, hai semut, halo semuanya, halo, mohon perhatiannya dan lain-lain gitu ya. Dengan si ratu semut bilang ke semua pasukannya gitu, bahwa dia manggil kalau misalnya, hai semut-semut, ayo masuk gitu. Kalau misalnya ada tentara Sulaiman mau lewat gitu, awas nanti keinjek dan lain-lain kayak gitu. Nah, dengan teriakannya, dengan ucapan sang semut tadi itu sampai membuat Nabi Sulaiman tertawa gitu, tersenyum gitu ya. Nah, dan sebenarnya dari mana gitu semut tahu kalau misalnya yang mau lewat itu Nabi Sulaiman gitu. Nah, dari semut itu tahu Nabi Sulaiman karena apa? Karena Nabi Sulaiman itu udah viral, udah terkenal dari dulu gitu. Jadi mungkin kalau misalnya sekarang ada yang viral, yang terkenal itu udah kalah gitu. Sedangkan zaman dulu tuh gak ada medsos, gak ada Facebook, gak ada Instagram, gak ada YouTube dan lain-lain gitu. Nah, Nabi Sulaiman itu udah terkenal di seluruh pelosok negeri gitu. Bahkan sampai semut gitu ya, semut
hewan juga mengetahui kayak gitu. Nah, kenapa gitu sampai semut mengetahui Nabi Sulaiman? Karena mungkin semut tahu siapa yang akan lewat adalah Nabi Sulaiman dan bala tentaranya, karena Nabi Sulaiman adalah pemimpin yang humble, pemimpin yang rendah hati, pemimpin yang sering mengunjungi dan bertemu rakyatnya kayak gitu. Jadi di sini sangat Masya Allah ya gitu, bagaimana Al-Quran menceritakan sesuatu dengan detail dan indah sekali kayak gitu. Dan selanjutnya ada ayat ketiga, yaitu dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 33. Ya, ini bercerita tentang alam semesta yang bunyinya wa huwallazi khalaqal laila wan nahar wasyamsa wal qamar kullum fi falaki yasbahun. Yang artinya, dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya. Nah, di sini ada malam dan siang, dan matahari dan bulan. Nah, mungkin kita kalau misalnya belajar bahasa Indonesia ya, biasanya kita berekspektasi kalau misalnya malam dan siang, berarti pasangannya tuh bulan dan matahari gitu. Nah, tapi kenapa di ayat ini disebutkan malam dan siang, matahari dan bulan gitu. Jadi enggak kenapa malam dan matahari, bulan dan siang kayak gitu. Nah, dan ternyata di sini kan kalau Al-Quran itu bahasanya deep ya, bahasanya yang sangat luar biasa gitu. Jadi untuk nyusun kalimat yang deep, yang dalam itu kita harus pakai makna default atau makna yang asli gitu ya teman-teman gitu. Nah, kalau misalnya dilihat-lihat lagi gitu, antara malam dan siang siapa yang duluan gitu ya? Yang aslinya, yang defaultnya siapa nih, yang mana gitu. Nah, di sini ada kalimat dari Ibnu Athaillah. Beliau mengatakan bahwa semua keadaan alam dan peristiwa di semesta ini sesungguhnya adalah kegelapan. Sebenarnya yang memberikan cahaya terhadap semua itu adalah tampaknya al-haq atau al-haq di dalamnya gitu. Nah, jadi malam itu menjadi default atau yang aslinya. Kemudian Allah menciptakan siang dan Allah memberikan matahari gitu. Sehingga matahari untuk menerangi kayak gitu. Untuk selanjutnya, kenapa bulan dan antara bulan dan matahari gitu ya? Tentang cahaya matahari dan cahaya bulan. Sebenarnya cahaya mana yang asli? Apakah cahaya matahari ataukah cahaya bulan? Kalau misalnya kita ingat-ingat lagi gitu, pelajaran IPA ketika SMA atau SMP gitu. Sebenarnya yang punya cahaya asli itu siapa? Matahari kan? Karena bulan itu hanyalah objek yang memantulkan cahaya dari matahari. Nah, kayak gitu. Itulah kenapa di sini disebutkan bahwa matahari dan bulan, lalu malam dan siang. Nah, untuk selanjutnya satu lagi teman-teman, ada tentang tata surya di sini yang harus kita garis bawahi gitu. Antara matahari dan bulan yang beredar pada garis matahari dan bulan yang beredar dalam orbitnya gitu. Kulung fi falaki yasbahun. Nah, tapi kita ngambil aja kata yang kulung fi falakin ya, yang artinya beredar pada garis edarnya gitu. Nah, kalau misalnya kita pecah hurufnya antara kullu fi falakin itu coba huruf kaf, lam, fa, ya, fa lagi, lam lagi, lalu kaf. Nah, kalau misalnya kita ngeh nggak gitu teman-teman, kalau misalnya huruf kaf ada di antara huruf pertama dan terakhir, huruf lam kedua pertama dan kedua terakhir, lalu huruf fa huruf ketiga pertama dan terakhir, dan di tengah-tengahnya itu adalah huruf iya gitu. Nah, di situ seperti menjelaskan atau mencerminkan kepada kita bagaimana huruf-huruf itu mengintari orbitnya, sebagaimana dijelaskan dalam ayatnya gitu. Kayak ngasih cerminan nih bahwa Al-Quran itu sedetail itu gitu, menjelaskan tentang bercerita tentang alam semesta dan lainnya kayak gitu. Nah, di sini Allah telah menciptakan dengan teratur gitu ya, semua orbit, semua planet dan lain-lain, semua tumbuhan dan lain-lain gitu, dan seluruh organ tubuh kita gitu. Allah telah menciptakan kita dengan teratur. Kalau misalnya garis edar orbit semua planet keluar dari garis orbitnya, mungkin akan hancur gitu ya. Begitupun kita, kalau misalnya kita keluar dari garis orbitnya atau dari petunjuk Al-Quran dan hadis, mungkin akan hancurlah kita kayak gitu. Lalu maka dari itu kita mempunyai tugas agar tetap berada pada orbit kita, yaitu Al-Quran dan hadis,
dan kebenaran agar kita senantiasa tetap bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita akan mendapatkan nikmat dan karunia. Oke, mungkin yakfi huna hadal kalam. Afwan ala kulli khata'i. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.